yang biasa dibawakan adalah pintar pasar modal, hashtagnya Sobat Mapan. Ya, ini lawan katanya dari Sobat Miskin. Oke. Ya, pertanyaan yang mendasar, apakah kita semua itu butuh investasi? Jawabannya adalah iya, kita semua butuh investasi. Kenapa? Karena sesuai dengan perjalanan hidup manusia, pasti akan ada yang namanya kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, yang menarik di sini adalah saya selalu mengambil nih untuk teman-teman yang sobat mapan masih muda nih ya, yang masih pada muda-muda, mengambil dari sisi edukasinya dulu nih, ya. Jadi saya selalu mengambil contoh misalnya edukasi. Kebetulan karena saya sudah ada ini ya, sudah memiliki putri satu, ya jadi kurang lebih nih pengalaman hidup sendiri ya. Ketika dulu anak saya masuk ke sekolah SD, itu kurang lebih 5 tahun yang lalu ya, itu untuk biaya masuk di salah satu sekolah swasta itu adalah 21 juta, 21 juta. Nah, sekarang untuk tahun 2020 ini, kemarin saya melihat itu untuk biaya masuk sekolah SD itu sudah di angka 42 juta ya. Jadi bisa bayangkan kalau misalnya kita tidak prepare apa-apa, nanti ketika kita sudah mau memasukkan sekolah anak kita, ya ini untuk anak sobat papan yang masih muda-muda nih, yang belum punya anak juga mungkin udah harus disiapkan dari sekarang ya. Karena itu sudah mencapai angka 42 juta ya di tahun 2020 ini. Jadi sekarang saya sedang mempersiapkan untuk masuk ke nanti masuk SMP. Nah, itu nanti penempatannya bagaimana kita akan bahas lebih lanjut. Ya, jadi dari sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di depan, ya memulai dari memiliki kendaraan, memulai dari memiliki rumah tinggal, sampai biaya sekolah, naik haji ya, terus kemudian sampai pensiun, itu semua bisa dimulai dari starting dari sekarang. Jadi memang untuk merencanakan keuangan itu kalau ditanyain kapan adalah sekarang. Kita harus switch, jangan seperti di masa lalu, di mana pemahaman investasi itu adalah nanti kalau sudah ada uang banyak gitu. Jadi nunggu sukses dulu, baru bisa. Nah, mungkin di masa lalu masih oke ya, masih bisa. Tapi kalau untuk sekarang, agak sulit untuk dilakukan hal seperti itu. Jadi kita harus switch, mulai dari sekarang juga untuk merencanakan keuangan kita. Nah, secara sederhananya adalah mengalokasikan uang di masa yang sekarang untuk keuntungan yang akan kita dapatkan nanti di masa yang akan datang. Itulah investasi. Nah, seberapa cerdas kita sudah mengelola keuangan kita sekarang ini seperti yang digambarkan di depan, ini dari masa ke masa ya, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi zaman dulu manusia itu dalam memenuhi kebutuhannya cukup dengan berburu ya. Cukup dengan berburu, ketika sudah habis, berburu lagi, sudah habis, berburu lagi. Dengan kemajuan zaman, manusia mulai bercocok tanam, ya sudah mulai mengumpulkan makanan-makanannya, jadi nggak langsung habis, tapi disisakan di lumbung-lumbung. Kemudian masuk lagi ke era industri, dan yang terbaru sekarang ini adalah eranya digitalisasi, ya. Sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Dora, Mandiri Sekuritas pun catch up ya, kita langsung ke opening account-nya itu nanti ke depannya juga akan lebih dipermudah lagi, ya karena memang sekarang trennya itu sudah berubah. Ya, di masa pandemi contohnya, banyak artis-artis yang sekarang udah beralih ke channel-channel YouTube ya, teman-teman Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu tadi, ketika dia masih menggunakan cara yang lama, dengan adanya pandemi, jab-jab semakin berkurang. Tapi dengan adanya teknologi yang terkini, mereka cukup dengan menggunakan YouTube bisa menjadi pendapatan juga. Bahkan yang bukan artis pun banyak juga yang sukses di YouTube ini ya. Konten-konten yang mereka buat menarik juga oke. Nah, yang kita adalah pikirkan adalah juga dari sisi persiapan kita nih, investasinya ke depan gimana. Karena yang namanya zaman terus berubah. Nah, ini yang sore ini akan dibahas oleh Mandiri Sekuritas ya. Oke, di mana posisi kita sekarang untuk level 1 menghabiskan uang. Ya, ini hampir lah semua orang pasti ketika memiliki pendapatan pasti akan spending ya. Jadi memang untuk menjadi kebutuhan tadi, misalnya tadi beli kendaraan, terus mulai mencicil rumah. Nah,
Kalau sudah mencapai level 2 itu berarti dari spendingnya sudah ada sisanya nih, sudah berhasil menyisihkan dari pendapatannya. Nah, tapi biasanya ini mereka pendapatan yang bisa disisihkannya pun belum untuk yang jauh-jauh ke depan ya. Biasanya ini disiapkan untuk yang jangka yang lebih pendek aja. Nah, kalau sudah bisa sampai jangka yang lebih panjang, itu berarti sudah mencapai level 3, itu sudah mengamankan uangnya. Jadi ada yang bahasa orang sering sampaikan itu adalah uangnya sudah bekerja untuk kita. Jadi bukan kita bekerja untuk uang, tapi uangnya sudah bekerja untuk kita. Jadi dalam suatu produk investasi atau suatu usaha, dia sudah menghasilkan keuntungan. Nah, kalau di level 4 itu sudah bisa melipat gandakan lagi. Jadi yang tadinya 100 jadi 500, dari 500 jadi 1000, dan seterusnya itu sudah mencapai level 4. Dan yang terakhir level 5 ini sudah ini mungkin contoh yang paling terkenal Bill Gates ya, teman-teman ya. Microsoft ini dia sudah sampai sekarang levelnya dikenalnya sebagai filantropis ya. Jadi suka menyumbang, mendistribusikan uangnya untuk ke kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi inilah tahapnya. Kita mencapai di mana, yang bisa jawab ya berarti hanya dari kita masing-masing. Nah, untuk switch-nya gimana? Merubahnya yang pola yang harus dirubah adalah kalau selama ini kita banyak sekali menyisihkan itu setelah spending. Nah, disarankan untuk saat ini kita justru malah memasukkan investasi itu kepada spending kita. Jadi nggak nunggu sisanya dulu baru kita invest, tapi justru investasinya sudah kita laksanakan dari sekarang. Contohnya tadi, saya sudah persiapkan untuk anak saya masuk SMP. Nah, saya sudah mempersiapkan setiap bulan saya menginvestasikan uangnya, jadi sudah ditentukan dari awal. Misalnya 10% dari pendapatan saya untuk investasi. Nah, ini produknya apa, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jadi, kita harus switch dari sekarang. Jangan menunggu sisa dulu baru investasi, tapi teman-teman harus mulai sudah memasukkan investasi itu adalah pada posisi spending-nya. Jadi, kita sudah disiplin, sudah rutin melakukan investasi. Nah, kalau ada yang bilang saya belum ada gambaran nih, investasi yang saya lakukan ini buat apa gitu ya. Nah, ini adalah jawaban yang paling sederhana kenapa kita harus investasi, yaitu ada yang namanya inflasi. Nah, dengan inflasi ini, kalau kita tidak melakukan apapun, maka daya beli harta yang kita miliki atau uang yang kita miliki itu akan terus berkurang. Contohnya, dulu dengan uang 100 juta, mungkin tahun 2004-2005, 100 juta itu sudah bisa dapat mobil-mobil yang kategorinya kelasnya sudah menengah atas gitu ya teman-temannya. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, mungkin dengan dana 100 juta agak berat untuk bisa memiliki mobil. Kalaupun kita paksakan beli mobil, ya pilihannya sekarang hanyalah mobil-mobil yang masuk kategori LCGC ya. Jadi low cost green car atau mobil murah yang bahasa kasarnya. Nah, sedangkan waktu itu kita bisa mampu membeli Kijang Innova gitu ya. Kalau sekarang mungkin ya kita hanya bisa dapat mobil-mobil yang tadi LCGC atau bahkan kalaupun mobil second juga yang tahunnya sudah tua gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa setidaknya kalaupun kita nggak ada alasan nih, belum ada spesifik, belum untuk biaya kuliah, belum biaya untuk misalnya beli kendaraan dan yang lain sebagainya, paling tidak kita sudah tahu bahwa dengan kita melakukan investasi di saat sekarang, uang kita bisa melawan yang namanya inflasi. Jadi itu ya teman-teman ya, alasan paling simple, paling sederhana kenapa kita harus investasi adalah inflasi. Nah, untuk waktunya kapan disarankannya ya sedini mungkin. Sesuai dengan yang tadi disampaikan di awal, kita sudah harus mulai investasi sejak dini. Nah, selain kita sudah tahu tadi kenapa harus cepat kita harus memulai investasi ya, karena tadi semakin time frame-nya semakin panjang, hasilnya bisa akan lebih maksimal lagi dibandingkan waktunya sudah sempit. Misalnya nih, saya 3 tahun lagi sudah mau pensiun. Saya belum pernah yang namanya investasi apapun. Tabungan saya itu hanya yang dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nanti begitu nanti pensiun, saya udah bingung nih untuk biaya per bulannya ini bagaimana untuk rutin-rutinnya. Karena saya biasa menerima gaji,
nanti 3 tahun nggak. Nah, ini kan waktunya udah semakin sempit ya, teman-teman ya. Nah, biasanya kalau sudah semakin sempit itu sudah semakin sulit kita produk yang kita nyari yang untungnya gede, resikonya tadi gede. Nah, yang ada nanti pas pensiun malah hasil investasinya malah menurun. Jadi ini kita harus mengerti dan kita harus cepat mengambil posisi dari sekarang, ya. Dan yang kedua, setelah kita sudah mengetahui bahwa kita harus mulai investasi dari sekarang, kita juga harus menentukan kita mau masuk kategori yang mana nih investasinya nih, ya. Karena investasi kita tahu ada 3 tipe, agresif, moderate, dan konservatif. Nah, untuk konservatif sendiri adalah tipe investasi yang low risk, ya low return. Jadi dia punya resiko yang paling kecil. Dia kalau untuk konservatif ini kalau bisa resikonya ya seminimal mungkin. Nah, terus kemudian ada yang sudah mulai oke dengan resiko, tapi dia resikonya harus terukur, ya harus bisa diimplementasikan antara keuntungan dengan resikonya sudah diketahui dengan jelas dari awal. Nah, itu berarti masuk ke kategori moderate. Dan yang agresif ini adalah ya high risk, high return. Ya, jadi mencari produk-produk yang sifatnya bisa kasih return yang sangat tinggi. Tadi sudah dibahas dengan Pak Adri dengan sangat apik sekali. Ya, contohnya misalnya saham ya, teman-teman ya. Di atas saham ada nggak? Ada. Di atas saham itu misalnya teman-teman transaksi di nilai kontrak ya, investasi berjangka. Jadi ada emas, ada batu bara dan lain sebagainya dari saham. Terus kemudian mungkin barang-barang koleksi ya, barang-barang kolektor itu juga suatu produk investasi yang resikonya jauh lebih tinggi dari saham. Nah, itu tadi beberapa kategori. Nah, kita dari awal juga sudah menentukan nih, kalau usianya saya ada di mana, itu proporsionalnya bagaimana, ya. Untuk pembagiannya bagaimana? Nah, ini yang kita akan bahas sore ini, ya. Jadi ketika kita misalnya usianya lagi usia yang sangat produktif, ya di angka misalnya 25 sampai 40 tahun, ya teman-teman boleh memasukkan investasi agresifnya lebih banyak. Ya, jadi bisa lebih banyak. Kenapa? Karena waktu time horizon-nya bisa lebih tinggi lagi. Tadi kayak Pak Adri sampaikan kurang lebih 10 tahun ya, misalnya dari sekarang ya. Nah, tapi kalau misalnya kita usianya sudah 40 sampai 50, maka kita harus memperbanyak yang kategorinya moderate. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang konservatif ini sudah pasti dari sekarang juga kita sudah harus ada produknya. Mau sekarang masih muda, masih sangat produktif, mau nanti mendekati pensiun, yang produk konservatif nih kita juga harus. Untuk apa konservatif produknya ini? Ini untuk dana darurat ya. Nanti produknya kita bahas. Nah, investasi itu selain kita bisa untuk kebutuhan, ya kita juga sebetulnya investasi juga bisa untuk keinginan. Jadi kan dari sisi perencana keuangan kita harus bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ya misalnya salah satu perencana keuangan kawan saya, Beren ya, itu dia selalu membudgetkan ngopi gitu. Nah dulu waktu dia belum mengetahui tentang perencana keuangan, ngopinya selalu yang di tempat-tempat yang keren, ya di kopi-kopi kafe yang mahal-mahal. Tapi sekarang beruntung sudah mulai banyak kopi-kopi yang enak juga dengan harga yang lebih terjangkau dan bahkan dia sekarang sudah men-switch dengan membuat kopi sendiri. Ya, jadi dia sudah meninggalkan keinginan nih. Ya, jadi dia hanya khusus ke kebutuhan aja. Nah, supaya apa? Supaya hasil investasinya bisa lebih maksimal lagi. Nah, berapa sih angka yang disarankan? Disarankan itu di angka sekitar 10% ya, teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi dari pendapatan kita disarankan itu minimal 10% sudah kita cadangkan untuk investasi. Ya, dan tadi itu ya, kalaupun tujuan investasinya kita masih belum jelas, yaitu tadi setidaknya uang yang kita simpan sekarang ini yang belum kita gunakan saat ini tidak tergerus oleh inflasi. Jadi kita harus investasi. Nah, produknya tadi juga sudah dibahas macam-macam. Ada yang suka deposito, ada yang suka emas, ada yang suka properti, ada yang mata uang asing, dan lain sebagainya. Nah, kami, Mandiri Sekuritas, bisa melayani Bapak Ibu dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Ya, jadi ini yang literasinya sore ini yang kita bahas adalah di obligasi dan saham. Oke, nah
Selain saham dengan obligasi, di pasar modal Indonesia itu juga ada reksadana ya. Jadi produknya itu yang paling terkenal ada saham, ada obligasi, ada reksadana, dan ada beberapa produk derivatif atau turunannya lagi itu sebenarnya ada juga. Tapi saya nggak bahas dulu hari ini. Jadi saya bahas yang simpel-simpel dulu aja. Nah, untuk pasar modal Indonesia ini gambaran sederhananya seperti di layar ya, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi pasar modal Indonesia ini secara sederhananya adalah suatu pasar tempat mempertemukan pihak yang memiliki modal dan pihak-pihak yang membutuhkan modal. Jadi ini adalah alternatif dari perusahaan dapat pembiayaan selain dari pinjaman, ya, dari pinjaman bank. Jadi sebuah perusahaan itu ketika dia butuh dana untuk modal kerja, untuk bikin pabrik dan lain sebagainya, itu bisa selain dari bank, itu mereka bisa masuk ke pasar modal. Jadi disinilah tempat mempertemukan antara tadi perusahaan yang butuh modal dan para investor, yaitu pihak-pihak yang memiliki modal. Nah, untuk pasar modal Indonesia sendiri, regulatornya itu adalah Bursa Efek Indonesia, ada KPI, dan ada KSEI. Terus juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, si Bursa Efek Indonesia ini secara sederhana lembaga yang bertanggung jawab atas transaksi-transaksi ya infrastrukturnya di pasar modal kita. Jadi untuk melayani transaksi-transaksinya, jual beli dan lain sebagainya, infrastrukturnya yang bertanggung jawab dan mempersiapkannya adalah Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk Clearing Benjamin Efek Indonesia, KPEI, ini lembaga yang bertanggung jawab atas transaksi yang terjadi di pasar modal Indonesia. Jadi kalau ada terjadi jual beli, berarti ada perpindahan ya. Yang jual berarti menerima uang, yang beli menerima barang. Nah, barangnya ini bisa saham atau obligasi. Nah, yang bertanggung jawab atas transaksinya tersebut bukan Bursa Efek Indonesia, tapi namanya adalah Clearing Benjamin Efek Indonesia. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu ketemu dengan KPI, ada kata-kata KPI, nah inilah yang di pasar modal kita ini yang bertanggung jawab atas penyelesaian transaksi-transaksi yang terjadi di pasar modal Indonesia. Dan yang ketiga adalah KSEI, Custodian Central Efek Indonesia. Ini lembaga yang menyimpan dan bertanggung jawab atas surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Jadi nggak seperti zaman dulu, Bapak Ibu kalau beli saham, itu nggak terima sertifikatnya lagi. Kalau zaman dulu iya, kita punya sertifikat, tapi kalau sekarang sertifikatnya itu sudah disimpan dan dijaminkan di Custodian Central Efek Indonesia. Kita nanti menerima bukti transaksi ya. Kalau di Mandiri Sekuritas namanya trade confirmation. Nah, itulah tadi 3 lembaga yang memiliki keistimewaan, mereka bisa menerbitkan peraturan tanpa harus menunggu persetujuan dari presiden. Ya, jadi apa saja sih yang pernah berubah? Contohnya ya, yang paling gampang itu contohnya misalnya dulu minimal beli saham itu 1 lot sama dengan 500 lembar. Nah, sekarang sudah dirubah, minimal belinya bukan 1 lot 500 lembar, tapi 1 lot itu adalah 100 lembar. Jadi lebih terjangkau lagi buat investasi. Nah, itu dengan merubah seperti itu, ketiga lembaga ini bisa melakukannya. Makanya mereka disebut dengan SRO ya, Self-Regulatory Organization. Jadi mereka bisa bikin peraturan-peraturan sendiri. Nah, itulah keistimewaan dari 3 lembaga. Nah, kami Mandiri Sekuritas dengan beberapa sekuritas lainnya, fungsinya seperti apa? Nah, kami adalah perantara. Jadi kami perantara perdagangan yang terjadi di pasar modal Indonesia. Ya, jadi kalau Bapak Ibu memutuskan untuk, oke, saya mau investasi di pasar modal, maka harus memilih dulu perusahaan sekuritasnya. Jadi nggak bisa langsung. Ya, karena kemarin ada kejadian, Bapak-bapak datang ke tempat kami, buka rekening, itu justru dia dapat rekomendasinya dari Bank BRI. Ini agak menarik nih. Jadi Bapak ini adalah nasabah BRI, dia datang ke Bank BRI, pingin beli sahamnya BRI. Jadi Bapak tersebut datang ke BRI, saya mau beli saham BRI 10 juta atau 15 juta, saya agak lupa. Nah, lalu oleh petugas di sana malah disarankan, Pak, buka dulu rekening di Mandiri Sekuritas, nanti baru bisa beli sahamnya BRI. Ya, saya agak bingung juga sih, tapi ini kejadian baru aja beberapa hari yang lalu. Ya, jadi dia datang ke Bank BRI, langsung bilang mau beli sahamnya BRI. Ya, itu nggak bisa ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kita mau beli saham, ya memang harus memilih dulu sekuritas yang ada di Indonesia. Dalam hal ini tentunya ya Mandiri Sekuritas yang bisa dipilih. Nah, ketika nanti sudah menjadi investornya, ini sudah menjadi nasabah dari perusahaan sekuritas, sudah memiliki akun, nah, automatically nanti teman-teman juga akan dibukakan akunnya di KSE,
Kustodian Sentral Efek Indonesia, karena nanti saham-sahamnya tercatatnya di sana. Ya, jadi surat-surat berharganya ada di KSE. Jadi nanti ada 2 akun yang dibikinkan. Yang pertama akun sekuritasnya, dan yang kedua akun KSEI-nya. Terus kemudian untuk dana-dana transaksinya itu ditaruh di RDN, rekening dana nasabah. Nah, di Indonesia belum semua bank bisa, nah salah satunya Bank Mandiri. Jadi nanti Bapak Ibu kalau buka rekening di Mandiri Sekuritas, akunnya itu selain dibukakan akun sekuritasnya, akun KSE, dan satu lagi RDN. RDN-nya MTBI ya, yang produknya dari Bank Mandiri. Jadi itu tadi sekilasnya tentang pasar modal di kita dan pihak-pihak yang terkait. Jadi Bapak Ibu sebagai calon investor yang berminat mau investasi di pasar modal, nggak bisa langsung datang ke bursa atau datang ke emitennya, tapi kita harus jadi nasabah dulu di perusahaan sekuritas. Oke, nah sekarang saya masuk ke saham. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik sekali oleh Pak Adri ya. Makasih banyak Pak Adri, itu insight-nya udah luar biasa. Jadi teman-teman kurang lebih saya hanya menambah sedikit aja. Jadi yang namanya investasi di saham itu selain tadi yang disampaikan oleh Mas Adri ya, oleh Pak Adri nih, tadi kita lihat fundamentalnya dan tujuannya investasinya juga seperti apa. Nah, sekarang saya mungkin mau menyederhanakannya aja. Jadi investasi di saham itu adalah sama dengan kita berinvestasi ke perusahaan tersebut. Jadi ini adalah solusi kita sebagai investor apabila kita ternyata tidak punya waktu atau mungkin tidak punya kemampuan atau mungkin belum cocok lah kita menjadi pengusaha ya. Karena kan tidak semua orang bisa jadi pengusaha. Nah, ketika kita misalnya ingin mendirikan satu warung kopi, ya bisa aja pilihannya dengan modal kita dirikan kopi tersebut. Atau kita membeli perusahaan yang sudah ada di pasar modal Indonesia. Ya, contohnya Starbucks ya. Starbucks itu adalah salah satu perusahaan yang sudah listing di pasar modal kita. Tapi ini bukan rekomendasi ya. Saya nggak rekomendasiin beliin saham Starbucks ya. Tapi ini cuma buat contoh aja. Nah, pilihannya adalah kita mendirikan usaha sendiri atau membeli perusahaan yang sudah ada. Pilihannya kita bikin bank sekelas Bank Mandiri atau kita investasi di bank yang sudah ada. Jadi ini adalah pilihan. Apakah kita mau membuat usaha sendiri, ya tentunya dengan effort dan modal yang kita pikirkan sedemikian rupa, atau kita berinvestasi di suatu perusahaan yang sudah berdiri dan sudah berjalan, contohnya Bank Mandiri. Ya, jadi itulah adalah pilihan, mau bikin perusahaan sendiri sekelas Bank Mandiri, atau kita direct aja invest langsung ke perusahaan tersebut. Nah, itulah secara sederhana kita investasi di saham. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya investasi di Bank Mandiri, saham Bank Mandiri, ya teman-teman langsung boleh mengklaim ke semua orang bahwa kita adalah, walaupun teman-teman kerja di Jasa Marga, kalau teman-teman punya sahamnya Bank Mandiri, teman-teman boleh bilang sama semua orang, Anda adalah owner dari Bank Mandiri. Dipersilakan, walaupun hanya beli 1 lot ya. Yang tadi 1 lot itu adalah 100 lembar. Silakan. Jadi memang saham itu adalah bukti kepemilikan atas satu perusahaan. Ya. Bahkan sekarang trendingnya tahun lalu sudah dimulai itu ini saham ini sudah dijadikan mas kawin ya. Mungkin waktu pendekatan ke mertuanya, mungkin pas ditanyain, ini nanti mau nikah dengan anak saya modalnya apa nih? Wah, langsung dijawab aja, saya cuma owner dari Bank Mandiri, BCA sama BRI, Pak. Waduh, tapi pas ditanya punya berapa, satu lot lagi. Jadi dengan kita punya saham itu, kita berhak untuk hadir di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, jika ada undangan, atau tadi yang disampaikan oleh Pak Adri. Jadi ketika perusahaan itu untung dan dalam RUPS-nya nanti diputuskan bahwa sebagian keuntungannya atau bahkan seluruh keuntungannya dibagikan ke pemegang saham, maka kita sebagai ownersnya, pemilik saham perusahaan tersebut, berkesempatan dapat dividen. Ya, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Adri. Nah, keuntungannya apa? Kalau kinerjanya meningkat, terus bertumbuh perusahaannya, kita berkesempatan menjual harga yang lebih tinggi lagi. Nah, ini sebagai sederhananya, contohnya tadi kalau saya punya warung kopi bikin sendiri, sehari saya cuma bisa jual 100 gelas. Nah, dari 100 gelas ini, sebetulnya yang mau beli kopi saya ada 500 gelas ya bisa terjual sehari. Tapi karena saya sendirian nggak mampu jual sampai 500, kehilangan potensi, akhirnya saya cari investor nih.
Saya mau bikin usaha saya lebih besar kopinya karena ada potensi sehari bisa menjual 500 gelas. Maka saya mencari investor. Ya ini ceritanya pasar perdana ya, pertama kali perusahaan nyari uang ke investor. Nah, ketika investor nanti sudah berminat, lalu saya mengumpulkan uang, maka saya dirikan usaha saya yang lebih besar lagi. Ternyata hasilnya jauh melebihi ekspektasi. Sehari bisa jual 1.000 gelas. Maka bertahun-tahun kemudian makin berkembang, maka investor yang awal membantu saya dan dia butuh dana mau menjual kepemilikannya ke pihak lain, bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi karena kinerjanya bukan 100 gelas per hari lagi, tapi sudah dengan jumlah yang sangat tinggi. Itu gambaran sederhananya aja. Nah, kenapa high risk? Karena kalau di saham itu, teman-teman, dia sangat fluktuasi, naik turunnya, dan juga bisa kena resiko yang paling berat, makanya dia masuk ke high risk adalah ketika perusahaan yang kita miliki dinyatakan pilot atau bangkrut. Kenapa ini kok high risk di pilot bangkrut? Karena secara aturan, pemegang saham itu urutannya paling terakhir. Jadi ketika perusahaan itu bangkrut, kemudian dia menjual asetnya yang tersisa dan ada dana, itu yang didahulukan adalah untuk membayar hutang-hutang. Jadi si perusahaan itu membayar hutangnya dulu, kalau masih ada sisa uangnya, baru dia ke pemegang saham. Intinya adalah saham itu urutannya paling terakhir ketika perusahaan pilot dan masih ada dana yang tersisa dari perusahaan tersebut, maka dia dibagikannya urutan terakhir. Jadi kalau misalnya bayar hutang sudah uangnya habis, maka bisa jadi pemegang sahamnya tidak mendapatkan apapun. Ya, contohnya di masa lampau itu ada teks Mako, dan 4 tahun ke belakang itu ada yang namanya Cipaganti ya, Cipaganti yang travel. Jadi inilah kenapa saham masuk kategorinya ke high risk, karena tadi itu kalau dia sudah dinyatakan bangkrut, bisa jadi kita nggak dapat apa-apa dari perusahaan tersebut, walaupun dia sudah menjual aset-asetnya. Oke, dan ini tadi sudah disampaikan juga, jadi volatilitasnya, terus saya bilang mirip kayak roller coaster ya teman-teman untuk investasi di saham. Jadi kita di sini tadi sudah menentukan misalnya saya masih muda nih, saya masih usia produktif baru 27 tahun, saya investasi bisa sampai 10 tahun ke depan. Nah, maka kalau misalnya teman-teman memutuskan investasi di produk yang agresif, contohnya saham, ya ini yang bisa teman-teman lihat bahwa dalam shortnya dia banyak cerita, dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, tapi kalau dalam long termnya dia akan naik gitu ya. Jadi walaupun ini tidak mencerminkan di masa yang akan datang akan terulang kembali pasti gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya di masa yang lalu, bahwa investasi di saham itu ya seperti ini. Nah, bisa bayangkan kalau teman-teman waktunya hanya tinggal 5 tahun, kita investasi ketika marketnya lagi turun dan kita pensiun. Maka tadi hasil investasinya dipastikan tidak maksimal. Ya, jadi produk agresif ini cocok buat yang long investment. Seperti itu ya. Nah, untuk penempatan dananya di mana saja tadi, ini nanti obligasi akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Mas Adis, ya teman saya. Nah, saya hanya kasih gambaran umumnya dulu. Jadi kalau misalnya tadi saham surat bukti kepemilikan, kalau obligasi ini adalah surat bukti hutang. Jadi si perusahaan kan tadi butuh dana nih Bapak Ibu, dia bisa aja dari minjem dari bank atau minjem dari investor. Nah, kita sebagai investor yang misalnya berminat di surat hutang ini, obligasi, apa bedanya dengan saham? Kalau tadi saham jadi owners, nah kalau di obligasi tidak, kita tidak jadi pemilik dari perusahaan tersebut. Walaupun ada yang perusahaan yang nanti kalau misalnya saya nggak bisa bayar, ini nanti obligasinya dikonvert jadi saham ya. Itu ada juga di awal-awal ya perjanjian dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya kalau kita invest di obligasi surat hutang ini, kita bukan pemilik dari perusahaan tersebut, sehingga kita tidak hadir saat RUPS. Dan yang kedua yang membedakan dengan saham adalah obligasi memiliki jatuh tempo. Jadi ada waktunya nih pinjamannya. Jadi kita investasinya udah dari awal, kalau kita di obligasi, kita sudah tahu nih investasinya berapa lama sebelum hutang pokoknya kembali. Misalnya 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 12 tahun, bahkan ada yang 50 tahun. Perusahaan di luar negeri seperti Walt Disney itu pernah menerbitkan obligasi umurnya 100 tahun. Jadi sangat panjang sekali ya. Tapi intinya poinnya membedakan, tadi saham tidak ada jatuh tempo, nih obligasi ada.
Terus kemudian tadi saham tidak bisa dipastikan imbal hasil atau resikonya turun berapa, naiknya berapa kita nggak tahu. Tapi kalau untuk obligasi, teman-teman bisa langsung tahu ya dari awal. Ini kalau obligasi itu returnnya berapa per tahun. Nah, sehingga kalau dilihat dari grafik sini, yang saham yang warna hijau, untuk obligasi yang warna ungu, dan deposito yang warna merah. Jadi teman-teman perhatikan sebenarnya dari tahun 2003 sampai 2019 itu semua investasi naik ya. Mau di deposito yang paling simpel, mau di obligasi, mau di saham itu semua naik. Tapi sesuai dengan karakteristiknya, teman-teman lihat yang saham itu sangat volatile. Jadi naik turunnya itu dia ada. Nah, obligasi teman-teman lihat juga ada volatilitasnya walaupun tidak sebanyak atau se ekstrim dari saham. Jadi poinnya adalah obligasi ini masuk ke resikonya menengah, ya. Jadi untuk obligasi ini adalah resikonya menengah. Tapi nanti dipaparkan oleh Mas Adis juga, ada perbedaan obligasi juga nih. Ada obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, ada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, tentunya saya di sini hanya menyampaikan saja, kalau yang lebih aman yang mana? Ya sudah tentu yang pemerintah. Kenapa? Karena kalau pemerintah sudah dijamin oleh APBN. Yang kedua, yang kejadian di Yunani kemarin mereka gagal bayar, pemerintah Yunaninya lagi bangkrut, itu nggak langsung bilang saya nggak mau bayar, tapi pemerintahnya Yunani memundurkan waktu bayarnya. Jadi tetap dikembalikan utang pokoknya, tapi waktunya aja yang mundur seperti itu. Nah, kalau beberapa perusahaan yang pernah di masa lalu ya tadi udah disinggung juga nih oleh Pak Agri nih, BLTA ya, Berlian Laju Tanker, dia punya anak usaha namanya Bull. Nah, ini dua-duanya sampai sekarang belum membayar utang-utang pokoknya di obligasi. Jadi itu bedanya antara yang tadi perusahaan dengan yang punya pemerintah. Ya, nanti dijelaskan lebih detail oleh Mas Adis untuk obligasinya ya. Oke, kemudian ini penjabaran secara singkatnya aja. Dari remaja sampai 30 tahun disarankannya. Ini nggak suatu kepastian ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh mengalokasikannya versi masing-masing kayak saya. Contohnya, saya pelaku investasi di saham dengan strategi 442 kalau saya. Pakai strategi bola, formasi bola. 40% yang aman, 40% cash, masuknya cash ini kemana nanti saya jelasin. Terus yang 20%-nya ini saya masuk ke untuk trading saham ya. Jadi untuk senam-senam jantung saya. Jadi porsinya paling kecil. Tapi kalau yang di sini, ini dia versinya adalah kalau kita masih muda, masih sangat produktif, itu untuk produk agresifnya yang growth-nya tinggi, kayak saham, reksadana saham, itu bisa sampai porsinya 60%. Kemudian untuk yang resiko menengahnya, itu masuk ke angka 20%. Terus untuk yang low risk-nya itu masuk 10%, dan cash-nya 10%. Terus bagaimana kalau usianya sudah di antara rentang 30 sampai 50, sudah tentu dikurangi untuk yang agresifnya di angka 40%, kemudian untuk yang growth stable-nya itu 30%, secure-nya itu sekitar 20%, cash-nya 10%. Ya. Nah, untuk yang sudah memasuki benar-benar usia pensiun nih, maka sudah tentu yang untuk high risk-nya ini, growth agresifnya yang paling kecil ya, porsinya kita bikin 20%, kemudian yang growth stable-nya ini 40%, terus secure-nya itu 30%, cash-nya 10%. Nah, kalau udah masuk usia pensiun, ini porsi untuk investasi yang disarankannya adalah untuk yang secure-nya sudah tentu paling tinggi di angka 40, growth stable-nya 30, untuk yang agresifnya 15%, untuk cash-nya 15%. Nah, terus teman-teman pasti bertanya kan, ini produknya apa sih? Kalau misalnya tadi yang merah ini, growth agresif tadi saham atau reksadana saham ya teman-teman. Nah, kalau yang growth stable ini adalah produk obligasi. Nah, tadi obligasi ini kan tadi ada dua, ada obligasi perusahaan dengan obligasi negara. Nah, nanti Mas Adis akan jelasin, sehingga nanti teman-teman bisa dapat gambaran view cocoknya ke yang perusahaan atau yang ke obligasi negara ya, punya pemerintah. Nah, kalau yang secure ini bisa deposito, ya karena di deposito itu dijamin oleh LPS sampai dengan maksimum 2 miliar ya teman-teman ya. Atau mungkin
alternatifnya teman-teman bisa juga masuk ke reksadana pasar uang. Ya, jadi ada suatu produk reksadana di mana uang kita di-maintain oleh fund manager, dikelola oleh fund manager, ya dia masuk ke deposito-deposito juga sama, jadi kurang lebih imbal hasilnya mirip-mirip dengan deposito, cuman yang membedakan dengan reksadana pasar uang ini adalah dia bukan objek pajak. Ya, ini yang menarik dari reksadana ya nanti teman-teman, dan nanti mungkin Bu Dora akan melanjutkan ke depannya yang lebih detail lagi tentang reksadana ini ya. Jadi reksadana ini sangat menariknya adalah dia bukan objek pajak. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan tadi yang secure bisa masuk ke pasar uang. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang cicilan-cicilan memang boleh nggak sih sebenarnya? Boleh ya teman-teman. Karena memang agak sulit untuk saat ini untuk kita misalnya mau beli rumah tinggal dengan kondisi cash gitu. Ya, ini kita bisa masuk ke angka maksimum 30% dari income kita untuk pembayaran cicilan. Ya, cicilan rumah mungkin atau kendaraan itu yang masih masuk kategori sehat adalah di angka 30%. Bagaimana kalau saya udah di angka 80%? Nah, ini suka bercandaannya teman-teman saya nih ya. Saya tuh kalau punya gaji tuh 15 juta, enggak, tanggal 15 udah habis gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam gajinya. Karena apa? Karena ketika datang langsung buat bayar cicilan gitu. Nah, kalau sudah posisinya seperti itu, suka nggak suka, senang nggak senang, memang belum harus memikirkan investasi. Tapi kita harus memanage dulu utangnya ini. Sampai ke angka yang maksimum 30%, itu baru nanti ideal buat kita investasi. Jadi kalau ada pertanyaan, saya belum segitu nih, cicilannya masih gede banget. Dibetulin dulu yang cicilan-cicilannya, sampai udah beres, baru kita masuk ke produk investasi, seperti itu ya. Nah, ini jangan taruh satu keranjang investasinya. Jadi teman-teman harus memisah-misahkan, makanya tadi ada rasio-rasionya, ada pemisahan yang agresif sekian persen, yang ini di sini produknya ya, tadi ada yang di saham, ada yang di obligasi, dan lain sebagainya. Itu adalah untuk manajemen resiko kita juga dalam berinvestasi. Oke, nah ini istilah-istilahnya. Yang disebut dengan trader tuh apa? Nah, tadi teman-teman lihat, kalau di saham tadi sangat volatile, ada tipikal yang dia mau mengikuti pergerakan saham. Jadi mau naik beli, mau turun jual. Itulah yang disebut dengan trader. Jadi kalau kita beli saham untuk jangka panjang, itu disebutnya dengan investasi atau investor. Kalau trader ini mereka jual belinya dengan waktu yang lebih cepat ya. Nah, ini favorit dari perusahaan sekuritas nih. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di sini 80%-nya trader semua, Mandiri Sekuritas akan berbahagia ya Bapak Ibu ya. Kalau investor bahagia nggak? Bahagia juga ya Bapak Ibu ya, sama-sama bahagia. Tapi kenapa lebih bahagia di trader? Karena fee-nya lebih banyak kalau trader, lebih sering transaksi dia. Terus kemudian lump sum itu investasi sekali. Jadi kita tadi punya bonus, misalnya bonusnya 40 juta rupiah. Nah dari 40 juta kita udah dari awal, nih saya 10 juta untuk investasi. Langsung masuk 10 juta. Nah itulah yang disebut dengan lump sum. Kalau dollar cost averaging itu yang saya lakukan untuk biaya sekolah anak saya. Nah, saya melakukannya dengan rutin membeli setiap bulan. Ya. Jadi saya menyisikan dari pendapatan saya untuk beli suatu produk investasi dengan cara mencicil, ya, atau dengan cara rutin. Ini disebut dengan dollar cost averaging. Nah, 3 cara ini bisa kita pakai semua. Nah, terakhir dari saya sebelum dilanjutkan oleh Mas Adis, waspadai investasi bodong. Nah, kenapa nih? Karena saya juga bingung nih, dari hari ke hari, dari beberapa kejadian dari masa lalu sampai sekarang nih terus berulang dan berulang dan berulang, ya. Jadi secara umum saya mau sharing ciri-cirinya tuh kayak gimana sih investasi bodong. Secara umum tuh adalah sebenarnya mudah ya teman-teman ya. Investasi bodong itu dia akan memberikan janji imbal hasil yang menarik, bahkan sangat menarik. Yang kedua, dia bilang resikonya itu kecil, ya. Padahal yang namanya investasi tadi sudah sesuai dengan kategori yang kita buat. Ada moderate, ada high risk, ada yang konservatif. Itu akan sesuai dengan imbal hasil. Jadi kalau misalnya dia bilang resikonya kecil, logiknya adalah maka imbal hasilnya akan kecil.
Kalau dia bilang return-nya tinggi, maka resikonya akan tinggi. Jadi ini yang harus kita perhatikan ketika ada penawaran, apapun bentuknya ya teman-teman ya, apapun dari perusahaan manapun, dia bilang return-nya misalnya setahun 20%, kemudian resikonya hampir nggak ada, dia bilang karena kita produk barang jasanya ini selalu ada yang beli dan lain sebagainya. Nah itu sudah 90% itu sudah masuk ke bodong dan kita harus tinggalkannya. Karena tadi antara risk dengan reward-nya tidak sesuai gitu, tidak sama dengan, itu kita sudah harus sangat waspada. Yang kedua, perhatikan imbal hasil pasti yang dia bilang itu jauh di angka deposito. Nah, itu yang menjadi tanda-tanda ciri-ciri dari investasi yang biasanya berujung dengan bodong ya. Ini money game. Awal-awal dia masih punya uang untuk membagi-bagikan kepada member yang sudah senior, ya karena dia merekrut member baru lagi. Nah, yang terakhir ini yang biasanya cuci piring dia. Nah, ini datanya yang menarik. Jumlah kerugian totalnya adalah 9,7 triliun, teman-teman. Dan di angka 1.314.600 investor yang terkena investasi bodong, itu sejak 2016 dengan 2017 aja, 1 tahun ini kasusnya ya. Jadi, ini masih sangat-sangat mungkin akan terjadi lagi ke depan. Jadi, teman-teman harus memperhatikan tadi beberapa hal yang disampaikan ya, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, menjanjikan bonus dari ngerekrut orang baru lagi, terus biasanya pakai artis, pakai tokoh-tokoh yang terkenal, dan bahkan pernah pakai tokoh agama juga yang waktu itu investasi di gold ya. Terus dia bilang tambah resiko, legalitasnya juga tidak jelas, ngaku-ngaku dalam pengawasan OJK, tapi kalau kita cek tidak terdata secara resmi. Jadi kalau intinya poinnya adalah kita harus hati-hati ketika tadi dapat penawaran yang sangat menarik dari suatu produk investasi dan risikonya kecil. Ya, itu yang harus sangat hati-hati. Dan ya sesuai dengan yang tadi kita omongin dari awal, kapan mulainya? Sekarang juga. Ya, kita harus mulai sekarang juga. Nah, produknya mau di mana? Sesuai dengan kebutuhan, dengan resiko kita. Dari tadi usia, tadi sudah disampaikan juga. Oke. Untuk buka rekeningnya pun juga sekarang sangat mudah. Tadi kita sudah menggunakan dengan metode online, jadi tinggal akses saja di mos.co.id. Di mos.co.id ini nanti Bapak Ibu bisa join ya, bisa mengisi formulir, sudah bisa jadi nasabah yang belum, tanpa perlu datang ke cabang mandiri, dan yang dibutuhkan hanya IKTP dan NPWP saja. Terus kemudian nanti bisa platform transaksinya bisa pakai PC atau laptop, kemudian bisa pakai smartphone, dan juga bisa mouse web. Nah, produknya apa saja yang bisa ditransaksikan melalui media MOST ini? Yang pertama saham, yang kedua reksadana, dan yang ketiga melalui web, ini kita bisa transaksi surat berharga negara ya, SBN. Jadi untuk obligasinya yang diterbitkan oleh negara, itu juga sekarang sudah nggak perlu repot-repot lagi, kita juga bisa online juga sekarang. Nah, ini aplikasinya contohnya kalau kita transaksi jual beli saham. Ini contohnya kebetulan Telkom ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya para calon investor yang mau beli, calon investor yang mau jual saham-saham, investor yang mau beli saham Telkom, investor yang mau jual saham Telkom. Ini order-ordernya ketemu di sini semua ya. Jadi pakai platform. Jadi sekarang udah nggak kalah sama e-commerce untuk transaksi atau untuk investasi. Karena kita sudah bisa juga melakukannya secara online, sangat mudah sekali. Oke, langsung dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Adis.